Ya, oke guys. Untuk tes selanjutnya kita akan lakukan percobaan di mana CCTV ini saya letakkan di garasi. Garasi ini posisinya cukup jauh dari router tempat WiFi saya. Ya, posisinya ini gelap, benar-benar tanpa lampu. Saya matikan semua lampunya. Halo rekan-rekan YouTube, selamat berjumpa kembali dengan saya Den Christian dalam channel YouTube saya, di mana kali ini kita akan membahas sebuah gadget yaitu IP CCTV kamera merek OnVIF YY-HD ya. OnVIF YY-HD. Sebelumnya kita akan buka dulu seperti apa bentuk kameranya dan apa saja paketnya. Oke, let's go. Ya, sekarang akan saya buka. Sebelumnya kita perhatikan dulu boxnya. Ya, boxnya ini cukup menarik dengan bagian depan dan bagian belakang sama, yaitu di sini tulis Intelligent Camera OnVIF YY-HD Wi-Fi Audio. Di bawahnya The Mobile Phone Network Camera. Jadi ini kamera CCTV yang bisa dihubungkan dengan menggunakan Wi-Fi atau internet ya, maka disebut IP CCTV kamera. Oke, langsung saja. Apa saja paketnya? Ya, yang pertama ini ada buku ya, manualnya. Kemudian ini ada baut-bautnya dan ada pin ejector kayak yang buat di handphone ya. Kemudian ini dia bentuk CCTV-nya seperti ini. Dua antena ya. Sekarang ada yang 3 ya, saya nggak tahu bagus mana, tapi ini 2 antena. Kemudian sudah kosong, dan di bawahnya ada, ini buat penempatannya ya. Ini kalau kita mau tempatkan di mana, ini bisa kita gunakan ini. Dan ini adalah adaptornya. Ya, nah itu paket-paketnya. Oke, sekarang kita akan langsung teliti satu demi satu bagian-bagian dari CCTV kamera ini. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat ini bentuk kameranya, ya. Di depannya ini adalah lensanya. Kalau menurut dari boxnya sih ini lensanya berukuran megapiksel ya. Nih, kalau mau lihat di sini ada keterangannya. Di sini nih, sebentar saya fokuskan dulu. Nah, ini di sini dikatakan megapiksel CMOS sensor ya. Nah, kemudian juga di samping-sampingnya ini ada kayak semacam lampu inframerah untuk mendukung pencahayaan pada saat keadaan kondisi gelap. Nah, di depannya ini ada mic. Kemudian bagian belakangnya ada speaker. Di bawah sini ada koneksi Ethernet ya, atau kabel LAN dengan RJ45. Kelihatan nggak ya? Sebentar biar lebih kelihatan. Ya, kemudian di bawahnya sini ada untuk memory card ya, TF card atau memory card. Sebelah sini adalah untuk port adaptor atau power. Di bagian bawahnya sini, kalau di sini, nah di sini ada lubang untuk melakukan reset untuk yang diperlukan nanti untuk mengkoneksikan gadget ini dengan WiFi kita. Nah, ini lebih jelas ya kalau gini ya bagian-bagiannya. Oke. Untuk keterangan dari boxnya sendiri, katanya ini bisa berputar ke kiri ke kanan itu sebanyak 355 derajat, dan ke atas ke bawah itu bisa 120 derajat. Jadi cukup bisa mengcover seluruh keadaan di sekeliling dari CCTV ini. Fungsinya sendiri dengan adanya mic dan speaker ini, dia selain berfungsi sebagai CCTV,
juga bisa berfungsi sebagai intercom, ya, terutama untuk Anda yang mempunyai rumah berukuran agak besar. Ini juga bisa berfungsi sebagai intercom untuk alat komunikasi. Jadi walaupun jaraknya berjauhan, misalnya beda lantai, bisa berkomunikasi untuk memanggil atau berbicara, ya. Jadi ini fungsinya cukup banyak dan cukup oke menurut saya. Oke. Untuk adapter sendiri biasa. Sini DC 5 volt 2 ampere. Ya. Nah, dalam mengkoneksikannya sendiri dibutuhkan aplikasi, ya, aplikasi di handphone kita atau di komputer saya belum pernah coba ya, tapi di handphone bisa lancar. Aplikasinya adalah aplikasinya adalah UC dan YYP2P yang bisa di-download dengan cara men-scan barcode ini atau juga ada di boxnya. Nah, ini bisa di-scan di sini juga. Nah, ini penempatan-penempatannya diterangkan juga di boxnya seperti ini. Kemudian spesifikasinya juga lengkap diterangkan di boxnya seperti ini. Ya, langsung saja sekarang kita akan pasang dan bagaimana si kamera ini dalam melakukan fungsinya. Kita akan coba untuk review dari pertama adalah gambarnya, kualitas gambarnya. Kemudian kedua, fungsi-fungsi lainnya seperti tadi, ya, fungsi intercomnya. Dan ketiga, kita akan lihat nanti apabila dalam kondisi yang benar-benar gelap, apakah CCTV ini mampu menangkap gambar atau detail sekitaran dengan jelas. Dan seberapa jauh jarak yang bisa ditangkap oleh antena ini. Oke? Ya, langsung saja kita akan review. Let's go. Oke, baik. Sekarang kita akan coba koneksikan antara IP CCTV ini dengan aplikasi yang disarankan, yaitu di sini saya mencoba menggunakan Yosi, ya. Jadi pertama adalah kita harus mendownload dulu aplikasi Yosi-nya, ya. Nah, ini setelah di Play Store, coba ketik aja YOOSEE, Yosi, ya, seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita langsung install saja. Tunggu sampai selesai. Sementara ini sedang mendownload, saya akan coba untuk hidupkan CCTV-nya. Ini saya buka dulu ya untuk adaptornya. Dan saya akan pasangkan ke CCTV-nya. Semoga bisa sampai ya. Ya, baik, ini sudah saya colokan ke listrik dan ini sekarang saya langsung hidupkan saja CCTV-nya dengan cara kita masukkan port adaptornya. Ya, lihat sudah bergerak. Dia berputar dulu 360 derajat mencari posisi yang tepat. Lihat. Ya. Lihat. Dia mencoba mengkalibrasi ya sepertinya ya. Oke, sudah berhenti. Sekarang kita lihat apakah aplikasinya sudah selesai di-download. Sebentar. Ya, sudah selesai. Sekarang saya akan koneksikan antara CCTV ini dengan aplikasi Yosi ini. Ini saya singkirkan dulu ya. Caranya adalah kita buka aplikasinya. Kemudian di sini kita setuju saja. Ini kita try now aja, nggak apa-apa. Nah, ini semua kita harus izinkan ya. Ini izinkan. Di sini kita dihadapkan pada proses untuk registrasi. Tapi kemarin saya sudah coba untuk registrasi terlebih dahulu, ternyata sulit ya menggunakan nomor telepon. Jadi sebaiknya gunakan saja Facebook kita ya. Ya.
Nih. Kemudian sampai pada sini, ini handphone anak saya, jadi ini kita langsung masuk aja. Nah, sudah masuk ya. Ini di sini kita dikasih petunjuk-petunjuk bagaimana caranya. Edit aja. Untuk menambah perangkat ini ke dalam aplikasi ini nanti aja. Kita bisa klik di tombol plus yang ada di tengah sini. Sebentar, ini saya arahkan dulu pencahayaannya biar lebih kelihatan. Ya, sebelumnya, oke. Nah, GPS-nya di setel. Oke. Aksesnya diaktifkan. Oke, kalau sudah. Nah, kita dihadapkan kepada 4 pilihan, yaitu apakah kita akan menggunakan jaringan QR. Kalau jaringan QR, nanti kita diberikan semacam kayak barcode, kemudian kita scan barcode ini ke kameranya. Kemudian yang kedua, koneksi cepat, itu kita menggunakan WiFi di rumah kita. Kecerdasan online saya belum pernah coba. Kemudian koneksi kabel, ini adalah kita mengkoneksikan dengan menggunakan kabel RJ45 yang bisa kita sambungkan di port belakang sini ya. Nah, ini ada koneksinya nih untuk RJ45. Kalau kita pakai kabel, kita bisa pakai metode koneksi kabel. Tapi karena di sini saya mencoba untuk wireless, jadi saya coba dengan wireless dulu. Untuk itu, saya akan pilih koneksi cepat. Nah, pada tahap ini, karena sini belum terkoneksi, jadi kita harus reset dulu. Resetnya sebenarnya menggunakan alat yang SIM ejector ini, seperti SIM ejector yang disertakan dalam paketnya. Cuma karena saya punya, jadi saya gunakan yang ini saja. Kita reset di bagian bawahnya. Kita pencet sampai dia bunyi beep. Bentar ya. Nah, sampai seperti itu. Kemudian kita tunggu. Sampai dia bunyi tut 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 gitu. Kalau di sini kan dibilang bunyi dudu. Kalau menurut saya dia akan berbunyi seperti tut tut gitu. Kita tunggu ya. Belum berbunyi, tetap kita tunggu. Nah, dia sedang mengkoreksi. Tunggu juga. Ntar, tunggu terus ya. Nah, sudah bunyi ya. Lagi. Apakah bunyi lagi? Ya, oke. Kalau sudah seperti itu, kita klik dudu terdengar. Nih, kemudian kita izinkan untuk lokasi. Bisa dipilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, karena ini WiFi saya seperti ini, kita koneksikan dengan WiFi kita dulu. Masukkan nama WiFi-nya, kemudian passwordnya. Sebentar, saya masukkan ya. Oke, kemudian kita klik langkah selanjutnya. Sampai posisi ini, kita akan mengkoneksikan IP CCTV ini dengan aplikasi ini. Kita langsung klik aja untuk mengatur WiFi. Nanti kita cari nama CCTV-nya adalah dahului dengan huruf GW garis bawah AP. Kita cari ya. Jadi kita klik ini. Saya paham. Cari. Nah, ini ada GW AP. Sorry. Bentar. Kita klik. Sebentar sampai terhubung. Oke, terhubung ya. Kembali ke aplikasi. Biarkan aplikasinya ini untuk setting otomatis. Nah, sudah terhubung ya. Dan hubungkan. Kalau di sini dibilang dengar petunjuk perangkat sudah online, tapi nggak bunyi ya. Bunyinya bunyi seperti itu loh. Beep. Singkat. Wah, jaringannya error katanya. Coba lagi. Memang untuk penggunaan CCTV ini, IP CCTV ini, yang paling sulit adalah
mengkoneksikan antara CCTV ini dengan aplikasi. Nah, ternyata ini sudah oke ya, sudah terhubung. Kemudian kita beri nama rumah misalnya gitu, atau CCTV rumah. Nah, ini sudah terhubung. Coba kita lihat. Kita oke, dan periksa perangkat saya. Berhasil menambah periksa perangkat saya, oke? Sudah ya, dia sudah menangkap gambar di layar handphone kita. Oke, baik, untuk selanjutnya sekarang kita akan lihat kualitas dari kamera CCTV ini. IP CCTV Intelligent Camera on 5 YYHD ya. Nah, kita lihat ya. Nih, kalau saya hadapkan seperti ini, bisa dilihat kualitas tangkapan gambarnya ya. Ini kalau saya tidurkan, sorry, ini belum diatur untuk rotasinya ya. Sekarang saya sudah atur. Nah, ya, kalau saya tidurkan, lihat ya, masih sangat jelas tangkapan gambarnya. Oke, di sini tulisan-tulisannya tuh bisa terbaca, cukup lumayan, dan kita bisa memilih. Ya, di sini ada pilihan SD, LD, atau HD. Low definition, standard definition, dan high definition. Coba kita klik yang HD. Ini posisinya dengan router saya cukup jauh ya. Ini posisinya jauh. Nah, ini HD, sudah HD nih. Tadi belum HD, nih sudah HD. Lihat lebih bagus ya gambarnya. Ya, bisa dilihat. Jelas sekali. Ya. Dan ini bisa kita gerakan. Seperti saya bilang tadi, untuk piringan kameranya, bulatan kameranya bisa kita gerakan. Jadi kita bisa atur posisinya. Nah, seperti ini atau seperti ini. Nah, ini agak lambat ya, karena ini agak jauh dari router saya. Tapi dia bergeraknya sih cukup responsif, hanya gambarnya dikirimkan ya cukup ada lag ya, cukup ada jeda. Sedangkan untuk gerakannya sih sendiri tidak ada jeda. Tapi ini gambarnya yang agak ada jeda ya. Nah, ini baru mulai bergerak di sini gambarnya. Ini mungkin tergantung handphonenya juga ya, karena kalau saya pakai dengan handphone saya yang saya pakai untuk merekam ini gambarnya cukup bagus, cukup cepat, gerakannya cukup responsif, dan gambarnya sendiri juga dikirimkan cukup cepat. Nah, ini sekaligus kita bisa mengetes bahwa dalam jangka atau jarak yang cukup jauh, ya ini sekitar kira-kira 10 meter dari router saya, ini masih cukup lumayan dapat koneksinya. Ya, kalau kita lihat begini, nah lihat di sini ada keterangan, kelihatan nggak ya? Sebentar, saya fokuskan ke sini, bisa nggak? Nah, di sini ada keterangan ya, berapa kecepatan yang didapatkan dari WiFi-nya. Kemudian jumlah penonton sekarang 1 orang, yaitu saya sedang menonton CCTV ini. Jadi kita bisa lihat. Nah, di sini sendiri ada fungsi-fungsinya. Di sini bisa buat merekam. Merekam itu kalau kita masukkan memory card. Sayangnya dia tidak bisa merekam di handphone ini. Harus kita masukkan memory card-nya ke CCTV-nya, baru dia bisa merekam. Kalau ini fungsinya adalah fungsi intercom. Jadi kalau saya pencet ini kemudian kita berbicara, dia akan mengeluarkan suara di sini. Ya. Kalau ini kita menangkap suara ya dari yang sekitar CCTV ini ke mic ini, kemudian dikeluarkan ke handphone kita. Jadi kita bisa melihat ya suara-suara atau mendengar suara-suara yang ada di sekeliling CCTV ini pada saat penggunaannya. Seperti saya katakan di awal, dia bisa berfungsi sebagai intercom, jadi bisa komunikasi 2 arah. Contoh, saya coba hidupkan ya. Tes 1 2 3. Ya. Keluar ya, suaranya di situ. Nah, untuk volumenya sendiri kita bisa setting sebenarnya di sini. Sebentar.
Nah, ini kita bisa setting gambar dan suara, kemudian volume. Nah, volumenya bisa kita gedein. Untuk kualitas videonya sendiri, bisa kita tingkatkan juga. Nih, sorry. Nah, bisa kita tingkatkan juga. Kita bisa tingkatkan tinggi. Semakin tinggi, dia akan semakin banyak memakan bandwidth WiFi ya, WiFi. Coba sekarang, aduh sorry. Saya hidupkan lagi mic-nya. Dia koneksi lagi, sebentar. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian saya coba untuk berbicara lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Bisa ya, kedengeran ya, suaranya semakin lebih besar. Jadi ini bisa untuk intercom fungsinya juga. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau lampunya ini saya matikan. Apakah kualitasnya masih sebagus seperti saat dinyalakan? Ya, oke guys. Untuk tes selanjutnya kita akan melakukan percobaan di mana CCTV ini saya letakkan di garasi. Garasi ini posisinya cukup jauh dari router tempat WiFi saya. Ya, posisinya ini gelap, benar-benar tanpa lampu. Saya matikan semua lampunya. Ya, nanti kita akan lihat dari tempat kita tadi ambil gambar, bagaimana respon dan kejelasan gambarnya. Ya, ini bisa dilihat ya, gelap sekali ya. CCTV-nya saya letakkan di sini. Oke, sebentar, saya akan lihat sama-sama bagaimana kualitas gambarnya dalam keadaan yang gelap total seperti ini. Ya, inilah dia kualitas gambar dari IP CCTV on-fifth YYHD dalam posisi gelap total ya. Ini gelap total tadi di garasi saya, dan inilah kualitas gambarnya ya. Nah, ini saya menggunakan HP saya ya, dan bisa dilihat ini cukup responsif ya dibandingkan dengan HP yang tadi. Jadi responsifnya itu bukan karena dari CCTV-nya, tapi karena dari HP-nya dan juga dari kualitas sinyal WiFi yang diterima. Oke. Nah, ini kalau saya miringkan, ya inilah dia kualitas gambarnya ya. Nah, ini kualitas gambarnya nih. Masih gimana? Masih jelas ya. Padahal tempat garasi tadi saya itu benar-benar gelap total. Gelap sama sekali, nggak ada cahaya. Tapi dia masih bisa menerima gambar dengan sangat detail. Ya, ini posisi sedang hujan, jadi mungkin ada suara-suara sedikit yang mengganggu ya. Oke, nah inilah dia IP CCTV on-fifth YYHD Intelligent Camera. Ya, itulah tadi review kita mengenai IP CCTV kamera on-fifth YYHD Intelligent Camera. Gimana? Cukup oke ya, menurut saya juga cukup oke. Ini bagus banget. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, ini bisa memberikan fungsionalitas yang saya pikir cukup lah untuk sebuah kamera CCTV. Ya, kita tidak perlu lagi direpotkan dengan urusan perkabelan. Kita bisa menyambungkan dengan mudah menggunakan WiFi. Kemudian juga ini bisa bergerak sesuai yang kita inginkan arahnya, jadi dalam pengaturan juga lebih mudah. Bisa berfungsi sebagai intercom, komunikasi dua arah, dan yang paling menurut saya oke adalah di saat gelap pun dia masih memberikan detail gambar yang cukup jelas. Tidak perlu juga memerlukan harddisk yang terlalu besar karena kita bisa merekam menggunakan memori card di sini yang menurut kabar yang saya baca itu bisa sampai 128 GB. Saya kurang tahu kebenarannya, tapi menurut saya kalau segitu sih cukup ya. Untuk beberapa hari kita bisa merekam semua gambar yang ditangkap di memory card ini. Bahkan menurut yang saya baca di petunjuknya juga, katanya bisa merekam pada saat hanya ada gerakan saja. Nah, pengaturannya bagaimana? Mungkin nanti di aplikasi Yosi-nya bisa kita atur. Ya, oke, kiranya sekian saja untuk review singkat dari CCTV kamera ini. Oh ya, untuk masalah harga, saat video ini dibuat sendiri, harganya itu berkisar di toko-toko online antara 350.000, bahkan ada yang menjual sampai di 650.000. Ya,
untuk yang 2 antena ini. Ada 3 antena tapi saya kurang tahu, tapi yang 2 antena ini bagus banget ya. Jadi kalau buat Anda yang mendapatkan di harga sekitar 350.000 atau mungkin di bawah itu, ini worth it banget. Oke? Ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kemudian klik like dan share. Kemudian tinggalkan komen di bawah dan saya akan coba menjawab setiap komen yang masuk sesuai kemampuan saya. Oke, kiranya demikian. See you next time. Thank you for watching. See you in the next video and bye-bye.